Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara semua di mana berada. Sapaan dari kami dengan bacaan yang dikutip dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ketiga. Tema, keramahan itu lemah, kekerasan itu indah, benarkah? Bacaan Alkitab berbunyi sebagai berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ini pendek. Syair dinyanyikan saat umat Israel berjalan menuju ke kota Sion dan bait Allah Yerusalem. Mazmur ini sekaligus doa-doa dan harapan agar selama dunia masih berputar pada sumbunya, mewujudkan kerukunan dari peziarah berjalan kaki menuju ke kota Allah. Di zaman Nehemia, saat Israel kembali dari pembuangan dari Babilonia, penghayatan syair Mazmur ini nampak lebih tajam dan kuat. Mereka tergetar karena begitu banyak saudara yang tak saling mengenal, dan mereka menyanyi bersama-sama. Karena itu di hari-hari raya penting Yahudi didendangkan kembali. Di saat menyanyikan syair lagu ini, tersirat didikan untuk terus merawat sebagai bangsa yang bersatu. Mengapa perlu ada didikan lagi hidup sebagai umat Allah? Alangkah tidak mudah memulai kembali dan menghidupkan rasa solidaritas keluarga yang sudah hilang. Semua manfaat hidup positif lenyap tertelan naga raksasa bumi dan sering muncul sikap sebagai orang asing. Bisa jadi di hati umat Tuhan sudah disusupi dan dipengaruhi bahwa kekerasan itu sebagai gaya hidup yang indah. Karena itu yang dipegangi iri hati, kemarahan, sifat dan sikap negatif. Karena kondisi buruk saat tiba di sana dan tanah-tanah sudah menjadi tandus. Bisa jadi mereka ada yang menunjukkan ketidakramahan meniru habitat kekejaman dunia. Seperti yang dialami Israel di saat pembuangan di Babilonia. Ada rasa takut kehilangan berkat di rumah sendiri. Sehingga ada kemungkinan di tengah ziarah ke kota Yerusalem ada terselip niat jahat. Karena itu, segenap umat Tuhan dididik ulang tentang keindahan keramahan hidup rukun. Mazmur 133 ayat 1. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun bersama-sama, bersatu, dan memiliki tekad yang bulat. Mereka saling berjumpa. Mereka harus tahu kebiasaan baik itu lagi dan dikembangkan bersama-sama karena mereka bersaudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya dalam peziarahan ke kota Allah di Yerusalem itu, umat Tuhan berjalan menuju ke sana. Itu sebabnya ia, pemazmur, memakai berkat dengan embun gunung Hermon sebagai metafora. Embun itu bening, indah, sejuk, menetes satu-satu, berkumpul menjadi aliran air. Embun itu mengalir dari bukit Hermon yang jauh di utara ke kota Allah, ke selatan, sehingga membasahi bukit Sion yang kering dan tandus. Bagai minyak wangi urapan Imam Harun menetes dari kepala, mengalir ke bawah,
sampai jubah kebesarannya juga dipakai sebagai metafora persaudaraan. Ini adalah gambaran kemakmuran ekonomis dan politis. Suatu kebulatan tekad dan doa positif tentang diri sendiri memberkati orang lain. Bencana alam biasanya menyatukan orang dan memicu tindakan solidaritas di antara sesama. Sementara ancaman pandemi COVID-19 bagaimanapun telah menyatukan seluruh umat manusia melawan ancaman nyata. Manusia saling membantu tanpa perlu melihat suku, ras, atau kepercayaan. Semua dididik untuk dapat melihat sisi positif dari kejenuhan, kemudian berkreativitas kegiatan, lebih makin sering bersaat teduh berdoa bersama Tuhan dan saudara, berkebun, dan lain-lainnya. Karena itu, marilah kita menghayati persaudaraan kita, karena kata saudara bermakna seperut atau sekandungan. Kemudian maknanya berkembang menjadi siapa saja yang mempunyai hubungan satu darah, sehingga anak paman juga dikatakan sebagai saudara. Bahkan maknanya berkembang lagi menjadi siapapun yang mempunyai kesamaan asal-usul disebut dengan saudara. Oleh pemazmur diperluas menjadi persaudaraan semesta, persaudaraan universal yang tidak lagi hanya mencakup pertalian darah belaka, melainkan melibatkan cita rasa kemanusiaan itu sendiri. Cita-cita persaudaraan ini relevan juga saat ini, di saat kita mendengar banyak ujaran kebencian atau hate speech yang merusak persaudaraan. Berani memulai hidup rukun dan damai dengan makin menghidupkan pengampunan, mengasihi dengan benar, sedemikian rupa sehingga melihat keutamaan kebersamaan, menempatkan kehendak Allah daripada untuk kepentingan sendiri, karena disitulah setiap saudara tumbuh dewasa dan mendewasakan persaudaraan. Jangan malu memaafkan dan meminta maaf. Mengucapkan terima kasihlah dalam arti setiap orang yang datang kepada kita memberi pertolongan adalah utusan Tuhan. Untuk ingat selalu mengucapkan kata minta tolong yang menyadarkan akan kebutuhan bantuan orang lain. Sapaan pagi ini diakhiri dengan doa dan tangisan dunia. Bukan membuat kita bersedih, akan tetapi menguatkan tali persaudaraan kita. Dunia berduka, ribuan nyawa melayang sia-sia. Kami kehabisan cara, kami kehabisan tenaga, kami kehabisan jalan keluar. Pengalaman tiada, tak tahu kami harus bagaimana lagi. Ribuan kata dan derai air mata menguras hati. Kami, dunia yang arogan, sombong, telah bersalah bercelar. Tuhan, ingatkan kami yang tidak berdaya ini, ampuni kami. Ya Tuhan, dunia sudah bersalah kepadamu dan sesama. Beri kesempatan untuk hidup lagi di buana. Tuhan, berilah lagi nafas hidup sebelum kami berlalu. Kami tak mau terlambat untuk menguatkan. Kami berharap Engkau hadir dan memulihkan rasa dan perilaku. Amin.